Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat entrepreneur. Welcome to my channel SME Journey, channel inspirasi kehidupan. Pada video kali ini saya akan bahas tentang bisnis tanpa modal. Tapi sebelumnya silahkan subscribe channel ini dan silahkan share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Karena subscribe kalian, share kalian, dan like kalian adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya dan berkarya. Nah, kebanyakan orang bertanya kepada saya ya, Mas, saya ingin bisnis tapi nggak punya modal. Setelah saya kasih modal, dia bingung mau bisnis apa. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman yang khususnya yang baru mulai bisnis. Kalau saran saya ya, sebenarnya bisnis itu tanpa modal, hanya modal dengkul. Tahu nggak? Kalian punya dengkul 2 itu modal, punya 2 mata itu modal, punya mulut itu modal, punya hidung itu modal, punya kesehatan modal. Jadi tidak ada alasan tanpa modal, karena kalian dapat membangun bisnis benar-benar pure dari awal. Nah, bagaimana caranya? Mulai dari apa yang kamu bisa. Kamu nggak harus punya uang untuk membuka bisnis, tapi kamu harus ada kemauan untuk membuka bisnis. Jadi yang pertama yaitu miliki kemauan dan mindset yang kuat bahwasanya kalian adalah seorang entrepreneur. Jadi nggak peduli berapapun uang kalian, berapapun jumlah relasi kalian, yang penting adalah mau memulai ini. Nah, mudah kan untuk memulai bisnis. Yang kedua yaitu barulah kita tingkatkan setelah mau mulai, yaitu mau membenahi apa yang kita belum bisa. Misalkan nih, kita sudah mulai bisnis, sudah ada kemauan untuk membangun bisnis. Setelah itu pasti ada masalah, mungkin masalah di finansial, atau masalah di keuangan, atau mungkin masalah di partner. Nah, ini dia. Setelah kita ada kemauan, baru kita membenahi masalah yang ada. Karena dalam bisnis kita itu bukan mengeluh terhadap masalah, tapi kita mencari solusi di tiap masalah yang ada. Ini dia teman-teman. Jika kalian mengeluh ketika menghadapi masalah, berarti mental kalian adalah mental karyawan. Karena karyawan apa? Jika gajinya diturunkan bos, mereka mengeluh. Jika diberhentikan beberapa bulan, mereka mengeluh. Tapi beda dengan seorang entrepreneur, dia tidak akan mengeluh. Karena apa? Dalam bisnis tidak ada yang semuanya yang stabil. Pasti ada musim hujan, ada musim kemarau, ada rame, ada juga sepi. Penghasilan seorang pengusaha tidak bisa diukur dengan matematika, karena pengusaha itu penghasilannya selalu naik turun. Dan disinilah mental kita diuji, bagaimana kita harus tetap konsisten dalam usaha kita. Jangan sampai kita baru berwirausaha dalam 1 bulan, kita belum ada omset, belum ada penghasilan, kita sudah nyerah. Nah, kalau seperti itu berarti mental kalian adalah mental karyawan. Karena jika kalian bekerja ke orang, jadi karyawan, kalian jadi gaji sebulan kan pasti kalian akan protes kan. Nah, beda dengan bisnis, kalian akan diuji dalam beberapa tahun. Bahkan ada orang yang sampai 5 tahun pertamanya dia nggak ambil untung sama sekali dari bisnisnya, tapi dia terus bersabar hingga akhirnya di 10 tahun kemudian bisnisnya dapat besar. Ya, seperti itu. Nah, seperti kalian tahu Rico Huang pemilik dropship-aja.com dan Alona, dia itu sekarang kan bisa membeli mobil Ferrari ya. Jadi kisahnya dulu dia tidak pernah menikmati hasil bisnisnya pada awal-awal. Dia cuma menggaji dirinya sesuai gaji karyawan yang lain. Inilah mindset seorang pengusaha seperti itu. Dia bukan dapat uang lalu dia buat jajan-jajan, enggak, tapi dia dapat uang, dia investasikan uang itu untuk usaha yang lain. Sehingga dia bukan mengejar uang, tapi uanglah yang memproduksi uang lagi untuk dia, untuk bosnya. Nah, jika kalian masih bekerja untuk uang, maka kalian adalah mindset karyawan dan akhirnya akan menjadi karyawan biasa. Tapi jika kalian mindset pengusaha, jangan berpikir tentang uang di awal, tapi berpikirlah bagaimana cara uang ini bisa menghasilkan uang lagi bagi saya. Itu dengan membuat satu sistem yang dapat menghasilkan uang kembali dan terus bertambah, atau bisa kita bilang reproduksi terus gitu. Nah, setelah kita bisa memperbaiki usaha kita, setelah itu barulah kita mencari partner yang tepat. Partner itu banyak sih kalau di dunia ini. Bisa kalian punya partner, karena jika kalian usaha tanpa partner sulit. Dalam arti gini, kalian itu bukan Superman ya yang bisa
berdiri sendiri, bisa menghadapi masalah sendiri. Kalian butuh seorang yang bisa kalian ajak diskusi, bisa kalian ajak susah bareng, senang bareng. Jika kalian dalam usaha kalian pengen sendiri, ya kalian kemungkinan besar nggak akan kuat lama, karena kebanyakan para pengusaha mereka nggak akan berdiri sendiri. Kita contohkan pemilik Facebook, Mark Zuckerberg. Dia bukan berdiri seorang diri loh. Ya benar, dia pencetus Facebook, tapi ada beberapa orang yang di sampingnya yang mendukung. Seperti itu. Karena kita itu bukan Superman, kita bukan orang yang sok jago gitu loh. Kita bukan orang yang kuat. Kita butuh orang yang membantu kita. Nah, setelah kita temukan partner, mulailah bentuk tim. Mungkin ada tim penjualan, tim produksi, tim packing, tim pengiriman, tim olah data, bendahara atau apa seperti itu. Nah, jika kalian lakukan sendiri, ya saya yakin mumet benar-benar mumet. Karena bisnis itu ruwet sebenarnya. Kalian harus benar-benar teliti dari segi keuangan, segi produk, segi pelayanan. Misalkan nih, jika kalian dalam bisnis, kalian meremehkan uang 200 rupiah, maka akan menghancurkan data keuangan kalian. Maka dari itu, dalam bisnis kita harus sangat teliti. Bahkan uang 100 pun kita harus benar-benar teliti pada uang itu. Karena selisih 100 atau 1 rupiah pun akan menghancurkan data keuangan. Nah, karena kan data keuangan itu harus rapi ya. Jadi jika kalian membangun suatu bisnis dan tidak memiliki data keuangan yang rapi, saya yakin tidak akan berjalan lama. Soalnya saya pernah dulu membangun suatu bisnis yang cukup pesat perkembangannya pada bulan pertama, tapi sayangnya saya nggak punya data keuangan. Akhirnya bisnis saya harus saya ikhlaskan. Karena apa? Setelah keuangan semua terkumpul semua, setelah uang semua terkumpul, apa yang terjadi? Kita bingung bagi hasilnya. Kita bingung mempertanggungjawabkan bisnis ini. Karena apa? Tidak punya data keuangan. Akhirnya sekarang saya mulai memperbaiki diri bagaimana saya harus punya data keuangan secara rinci. Dan akhirnya sekarang saya sudah punya data keuangan secara rinci, dari mulai biaya produksi, biaya bahan, biaya pengiriman, gaji untuk reseller, giveaway, dan semua itu saya sudah terinci dari sekarang. Sehingga ya bisa dibilang perkembangannya cukup pesat. Ya meskipun dalam bisnis kita tidak bisa bilang bahwasanya bisnis akan selalu abadi selamanya, karena namanya bisnis itu ya kita harus punya antisipasi yang lain. Misalkan nih, kita punya bisnis ini besar banget ya, tapi kita tidak bisa biarkan bisnis itu menjadi pegangan kita seumur hidup, karena kita tidak tahu suatu hari bisnis itu apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala. Saran saya, jika kalian punya bisnis yang sudah besar, cobalah untuk merambah ke bisnis yang lain, atau bisa dibilang anak usaha. Misalkan nih, kalian sudah punya pabrik ya, lalu milikilah usaha yang lain. Bisa di bidang yang lain saya sarankan. Jadi jangan satu bidang. Misalkan nih, kalian sudah punya pabrik tapi kalian sudah besar banget, tapi kalian tetap besarkan itu terus. Jangan. Karena tetap besarkan pabrik itu, tapi jangan lupakan untuk membangun bisnis baru. Karena jika ini harus kolaps, harus bangkrut, kalian sudah punya pegangan lagi untuk membangun bisnis yang baru dan yang baru terus gitu. Itu prinsip orang berbisnis. Jadi begitupun saya juga sekarang meskipun sudah ada satu yang cukup besar ya, tapi saya tidak akan berkutat pada situ. Saya akan mulai membangun bisnis-bisnis kecil yang lain, yang dimana itu akan menyelamatkan bisnis saya ketika harus kolaps pada suatu hari. Meskipun saya tidak berpikir saya kok akan kolaps, tapi ini sebuah antisipasi. Jika suatu hari bisnis saya harus kolaps, saya harus sudah punya antisipasi di situ. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jadi jika kalian masih berpikir bisnis tanpa modal itu gimana, jangan. Saran saya, mulai aja dulu. Saya dulu mulai nge-YouTube itu bukan saya punya modal kamera, saya punya modal recorder ini, saya punya modal kameramen, saya punya modal editor, enggak. Saya mulai dari apa yang saya punya. Saya pakai HP, pure pakai HP, dan ngeditnya pun masih pakai laptop dulunya. Tapi sekarang sudah mulai saya upgrade semua peralatan saya sih. Begitupun juga dalam saya usaha dulu. Saya dulu ketika usaha, saya mulai dari apa yang saya punya. Saya dulu nggak punya modal, tapi saya coba mulai untuk mencari orang yang punya modal. Dalam arti kita mulai aja dulu, kita cari orang yang bisa membantu kita. Nah,
Bagaimana cara mencari orang yang bisa membantu kita? Khususnya jika kalian masih belum punya modal. Intinya satu, jangan kalian datangi orang yang statusnya upper class dari kita. Misalkan nih, kalian datangi seorang yang dia sudah punya usaha besar ya. Kalian yang mau kerjasama dengan dia, atau dia seorang pembicara besar, kalian mau kerjasama dengan dia. Jangan datangi dia kalian sebagai peminta-minta atau pengemis. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. How to networking with upper class. Nah, itu sudah saya bahas di situ. Jadi ketika kita membangun relasi, jangan sampai kita datang ke dia itu sebagai orang yang peminta-minta atau mental karyawan, minta kerjaan. Tapi jangan. Kita datangi ke dia, kita itu memberikan suatu bantuan. Kita itu pertama membantu, bahkan kita harus berani rugi itu di awal. Kita rela kerja sama dia gak digaji. Dalam arti kita jangan niati kerja ya, kita niati membantu. Nah, dari situ pasti akan ada hikmahnya dari situ. Ketika dia melihat kita mau membantu dia tanpa imbalan, pasti dia akan mengajak kita untuk bisnis bareng dan bisa kolaborasi. Nah, semoga semua tips yang saya berikan bisa membantu kalian dalam memulai bisnis. Tidak ada alasan tidak punya modal. Mata kalian modal, dengkul kalian modal, tangan kalian modal. Apa yang ada dalam diri kalian semua itu modal. Jadi mulailah dari sekarang, jangan pernah menyerah. Terima kasih, selalu salam sukses.